Oke, halo semuanya. Ya, ketemu lagi di episode kali ini. Saya berusaha membuat ruangan ini sedemikian mungkin ya, sehingga ya cukup nyaman untuk saya membuat episode video ya. Oke. Kali ini saya mau membuat episode tentang tubeless. Secara umum, secara khusus, ya memperkenalkan Schwalbe, produk-produk Schwalbe ya. Schwalbe mempunyai produk keunggulan yaitu Schwalbe Pro One. Juga ada Schwalbe One yang harganya lebih murah ya di bawahnya ini. Tapi kita tidak sedang membahas soal One, tapi Pro One. Terus berikutnya adalah Pro One Aero. Ya tentunya untuk Aero ya. Dan berikutnya juga Pro One TT Time Trial. Spesifik sekali ternyata produk-produk Schwalbe ini. Ya itu tandanya bagus ya. Jadi mereka bisa tahu mentarget pangsa pasar yang mana aja. Oke? Sedikit cerita ya, 2 tahun yang lalu ketika satu event diadakan oleh klub besar di Surabaya ya, pada waktu itu rutenya 250 km ya, endurance ya, long distance Surabaya, Mojokerto, Jombang, kemudian PP ya, pesertanya 200 lebih. Itu termasuk besar kalau 200 lebih. Nah, saya sengaja datang lebih pagi untuk mensensus populasi sepeda-sepeda yang memakai ban clincher atau tubeless. Nah, ini yang menarik. Jadi saya secara iseng mengerjakan suatu sensus ya. Dan menariknya 5 orang atau 5 cyclist atau 5 sepeda menggunakan ban tubeless. Salah satunya saya. Waktu itu adalah pertama kali saya memakai tubeless Schwalbe Pro One dengan ukuran 28. Yang saya pakai ban ukuran 28 pada waktu itu, dengan wheelset Giant SLR One profil 65 ya. Giant SLR One waktu itu 2 tahun yang lalu yang saya pakai itu sudah hookless, rimnya itu hookless ya. Jadi era-era hookless sampai sekarang hookless ya. Terakhir saya akan memakai Kurima Essentia yang hookless dengan Schwalbe G1 RS Gravel. G itu for gravel. Luar biasa, amazing. 1200 km saya menggunakan ban G1 itu. Tidak ada satupun yang punctured atau bocor ya. Waktu saya mengikuti event surga. Nah, yang 2 tahun yang lalu itu ya, 5 orang yang memakai tubeless, tidak ada satupun yang bocor ban. Tidak ada satupun yang mengalami bocor ban. Tetapi lebih dari 10 orang yang memakai clincher dari 200, bocor. Nah, Anda bisa menghitung misalnya, 10 dari 200 ya kecil loh, cuma berapa? Nggak sampai 5%. Ya toh, 5%-an. Tapi itu signifikan, 10 orang dari 5 itu tidak ada 5 yang tubelessan. Kejadian lagi setelah itu saya mengadakan rute lagi long distance 300 km Surabaya Banyuwangi. Ada satu peserta, Linda namanya, dia memakai Giant dan wheelsetnya itu Giant masih bawaan. Ya otomatis kan
bannya itu tubeless ya, Giant Cavia. Nah, di salah satu jalan dia menabrak lubang. Duas! Saya pikir ini pasti bocor ini bannya itu dengan suara yang sebegitu kerasnya ya. Ternyata tidak dia survive sampai tujuan, tidak ada apa-apa. Tetapi dari 8 peserta itu ada 3 orang yang waktu itu memasuki baluran, kan udah gelap ya. Duas. 2 orang bersamaan bocor memakai kelincer. Yang 1 orang agak jauhan sedikit, bocor lagi. Jadi 3 dari 8 bocor ban. Nah, hal-hal seperti ini tuh mengindikasikan apa? Mengindikasikan bahwa sudahlah, jangan khawatir kalau kita bertubeless ria, ya. Ada jaminan bahwa puncture protection pada ban-ban tubeless itu sudah cukup tinggi. Ya, tidak usah khawatir. Soal Pro One ini adalah TLA ya. TLA itu tubeless ready memangnya, dibuat tubeless ready untuk hookless. Sehingga masangnya itu mudah ya. Saya memakai pompa biasa ya. Nggak usah pakai pompa kompresor karena ini ban 40, jadi nah ini sudah terisi, tinggal nanti saya tunggu suara letusan cetok-cetok gitu. Sudah. Kalau Anda tanya misalnya, oh bagaimana dengan ini, misalnya separuh jalan saya mengalami ini, saya rasa ya lebih minim ya. Lebih minim Anda akan mendapatkan puncture apa-apa. Karena apa? Di dalamnya itu udara. Di dalamnya itu udara. Kalau ban dalam kelincer itu di dalamnya itu tubes. Ban dalam. Ya. Kalau misalnya Anda memakai pressure kerendahan, dia akan nekuk gitu. Sehingga yaitu bocornya itu terjadi di situ karena lipatan. Belum lagi kalau misalnya menginjak jalan yang lubang-lubang itu, menghantam jalan yang lubang. Ya, Anda berdoa aja agar tidak bocor. Apalagi satu brand itu yang terkenal tuh Conti GP 5000 itu. Wah, sangat rentan bocor. Karena tipis. Dan TPI-nya tinggi, 300 TPI-an. Jangan kaget, Schwalbe ini TPI-nya di bawah 150 loh, 127 TPI. Tepatnya. Wow, kok rendah ya? Saya tidak tahu. Itu formulanya dia ya. Dia juga memakai formula campuran Edix ya. Artinya apa sih tandanya kalau misalnya TPI-nya itu rendah? Kalau TPI-nya rendah itu berarti konten bahan rubbernya itu masih istimewa ya. Banyak karetnya daripada bahan-bahan kimianya, seperti apa? Yaitu kalau di Pro One itu namanya Edix. Bahan campurannya itu namanya Edix. Ya, kalau misalnya merek lain mungkin ada yang Vectran, ada yang Black Chili Compound, yaitu formulanya mereka masing-masing lah, nggak usah diganggu-gugat. Tapi ini memakai Edix ya. Oke, dan Schwalbe Pro One ini yang standar ini, yang saya pakai ukuran 28 itu kemarin. Luar biasa ya. Karena TPI-nya rendah, dia terasa waktu di ban aspal tuh kayak ngegrip. Ya, kayak ceket sekali gitu. Ceket ya. Ya, orang pada waktu memakainya mungkin terasa, kok berat ya, ceket ya. Tapi saya rasa bukan itu, tidak ada hubungannya dengan rolling resistance ya. Tapi itu memang karakternya. Saya pernah memakai ban Pirelli TT waktu itu. Wah, ban itu licin sekali. Memang terasa cepat ya. Karena di aspal langsung. Tapi apa akibatnya? Padahal tidak hujan, jalannya agak basah karena habis disiram orang. Saya jatuh terpleset. Padahal saya nggak banter juga. Ya saya nggak menyalahkan siapa-siapa, ya kan. Tidak menyalahkan, tapi
langsung saya teringat, wah, itu adalah karakter ban masing-masing. Terasa licin, sehingga memberi Anda kesan bahwa itu cepat, begitu loh. Sedangkan Pro One ini terasa ngegrip. Gripnya itu kuat sekali, sehingga mungkin memberi kesan bahwa itu memperlambat laju Anda. Tapi sebetulnya juga tidak, ya, tidak. Itu karakter dari ban tersebut. Ya, dari 127 dpi itu. Ya, ini Swabi Pro One yang standar. Jadi Anda bisa memakainya untuk all round, ya, training, macam-macam. Dan Swabi Pro One ini bintangnya itu banyak di segala bidang. Misalnya di bidang durability-nya dia itu tinggi. Di bidang puncture protection-nya itu tinggi. Terus di bidang empuknya, suples, keempukannya itu juga tinggi. Terus di bidang apalagi kalau saya bisa lihat itu di bidang rolling, road grip, suples, protect, durability sudah tinggi semua yang standar Pro One, ya. Nah, akhir-akhir ini tidak lama keluar lagi varian Pro One. Sebetulnya di luar sana itu sudah keluar duluan, ya. Keluar Swabi Pro One Aero. Nah, apa bedanya yang Aero ini? Yang Aero ini unik karena dia dalam satu set depan belakangnya tidak sama. Ya. Yang depan memiliki lebar yang lebih sempit, ya. Sedangkan yang belakang lebih lebar, ya. Nah, ini sejalan dengan wheelset modern yang belang-belang, ya. Misalnya NV dia belang, NV23, NV32, NV4,5, 5,6, ya. Sejalan, ya. Sehingga ban-ban juga harus inovatif. Swabi ini belang, ya. Yang depan itu terasa lebih tipis, ya. Lebih ringan juga, ada selisih berat, sekitar 10 graman begitu. Yang belakang terasa mantap, ya. Dan juga bidangnya ini yang depan lebih sempit, sedangkan yang belakang lebih lebar. Juga kembangannya beda. Jadi Anda jangan salah pasang, kembangannya beda. Sudah tertulis di situ untuk aero front, aero rear, ya. Oke, jangan lupa kalau misalnya memang Anda beli sepasang, pastikan itu front dan rear, ya. Oke. Nah, itu kalau misalnya Anda beli sepasang. Ini aero, ya, dengan harapan bahwa memakai aero ini memberikan kesan dia kayak memotong, memberikan Anda slipstream gitu loh, ya. Dia ini rancangannya sudah dibuat seperti itu, ya, karena yaitu tipis dan tebal di bagian yang berbeda itu, ya. Gimana dengan puncture protection-nya? Puncture protection-nya Aero ini dibanding dengan Pro One sama, hampir sama, selevel, ya. Hampir sama. Ya, kita lihat di bagian sidewall-nya aja tidak ada bedanya dengan yang Pro One standar itu. Itu menandakan bahwa ini puncture protection-nya memang tinggi, ya. Puncture protection-nya memang tinggi. Terus bagaimana dengan rolling resistance-nya? Nah, kalau Anda bicara tentang rolling resistance, ya jelas Anda harus bicara tentang ban ini time trial, ya. Nah, istimewanya apa? Jenis yang time trial ini lebih ringan lagi daripada yang ini, yang aero, ya. TPI-nya sama, masih 127. Jadi ketiga ban ini TPI-nya sama semua, ketiga ini sama semua TPI-nya. Lah lantas bedanya itu di mana? Ya, bedanya yaitu bahwa ban ini dibuat tipis, ringan, sehingga Anda
bisa menggebernya dengan kecepatan tinggi semaksimal mungkin untuk mencapai titik A ke B dengan waktu sedikit mungkin, dari secepat-cepatnya. Sehingga apa? Tentunya ada hal-hal yang atau bahan-bahan yang dikurangi, begitu. Apa yang dikurangi ya? Tentunya yang puncture protection itu, karena puncture protection itu kan membutuhkan bahan ya, yaitu apa? Mungkin lebih banyak karetnya, ya, sehingga terasa berat. Ini ringan. Shopee Pro One TT, ya. Siapa yang memakai Shopee Pro One TT? Ya, tentunya atlet-atlet time trial, triathlon, ya, yang sekali pakai misalnya, ya. Jadi dia tidak memikirkan puncture protection. Yang penting saya mencapai tujuan dengan waktu secepat-cepatnya, yaitu jarak-jarak berapa? Ya mungkin jarak-jarak di bawah 100 km. Untuk kriterium 40 kilo, time trial 50 kilo, ya. Misalnya Ironman, misalnya half Ironman, bahkan Ironman full pun Anda nggak masalah, saya rasa nggak masalah. Walau ini terasa sangat tipis ya. Kalau misalnya Anda takut ya Anda pakai yang Shopee Aero aja. Ya, kalau misalnya Anda takut tentang bocor dan segalanya loh ya, pakai yang Shopee Aero. Ya. Nah, itu saja mengenai 3 varian dari Shopee Pro One ini. Ya, saya rasa ini produk-produk unggulannya mereka. Terus bagaimanakah dengan cyclist sekarang ini? Ya, saya sekarang ini loh, kalau Anda lihat di peloton, ya, jumlah mereka yang memakai tubeless itu ya juga sudah meningkat jauh, ya. Nah, sayang sekali ya kalau misalnya Anda membeli wheelset yang sudah mahal-mahal, di atas 20 juta, di atas 30 juta, 40 juta, 50 juta, bahkan lightweight yang 100 juta. Tapi Anda tidak tubelessan, itu kok rasanya eman gitu loh. Ya, Anda tidak bisa menggunakan atau tidak bisa memaksimalkan kualitas wheelset tersebut secara maksimal. Ya, mereka susah-susah loh membuat wheelset itu semakin lebar, ya kan? Semakin lebar dari standar yang dulu 17 naik ke 19, naik ke 21, naik ke 23, bahkan ada yang 25 loh, jangan kaget. Sekarang ini wheelset yang ketebalannya lebar rimnya itu 19 itu sudah hampir pelan-pelan terkikis, ya, tergantikan oleh 21. Corima Essentia kemarinnya saya pakai itu 21 mm. Wheelset kiri hore yang saat ini saya pakai bersama dengan Shopee G1 itu sudah kalau nggak salah 21-22 mm. Jadi apa yang saya rasakan? Ya, saya rasakan justru kualitas ban tubelessnya itu maksimal sekali. Saya bisa merasakan, bekerjanya ban tubeless itu secara maksimal, memberikan saya apa? 1, empuk, nyaman sekali, terasa nyaman, enak sekali, sehingga lebih compliant ya. Jadi secara overall feel dari sepedanya itu lebih compliant gitu, ya. Ya tentunya juga Anda harus tahu pressure pompanya untuk tubeless itu kan rendah-rendah ya, di bawah 70 PSI loh guys. Makanya ya itu salah satu keunggulan. Saya beli wheelset baru, modern. Ya tentunya saya harus pakai ban tubeless. Kalau enggak saya pakai clincher, ya saya pompa 90-100 PSI. Buat apa? Atos sekali gitu. Ya. Oke. Itulah episode saya tentang tubeless ya, bersama Shopee Pro One. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.